Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru. Kali ini AGM Channel kedapatan motor Beat. Ini masih karbu ya? Oh ya, Beat karbu mas bro ya. Nah, ceritanya itu kondisinya motor ini kalau dipakai jalan itu ya start gitu ya, set ini itu tersendat kemudian ditendang dul begitu. Jadi kita gas dan set dul begitu. Jadi selalu ada tendangannya setelah kita turun gas. Jalan pun juga sama, setelah kita jalan kenceng ya, kemudian kita turun. Gasnya selesai kan, turun. Nah, gitu. Nah, setelah itu kita tarik juga begitu, nanti dul begitu. Oke, jadi ada tembakan atau hentakan atau tendangan. Setelahnya jalan sedikit begitu, bukan di saat mau jalan. Jadi ceritanya ini bukan, tapi setelah jalan sedikit ada tendangannya. Gitu. Yang pertama, yang kedua ada bunyi kecek-kecek di daerah sini. Oke. Saya hidupin dulu ya. Nah, kalau soal tendangan, kita tidak akan bisa merasakan kalau tidak kita pakai. Ya, karena nanti harus dipakai jalan itu setelah motor ini berjalan, bukan mau berjalan. Kalau gede kan mau berjalan, ini setelah berjalan. Nah, kalau yang kecek-kecek di sini Mas Bro. Ini kalau kita gas ya. Misalkan ini kita rem. Nah, iya. Oke, jadi yang kecek-kecek di sekitar sini, ini yang dikeluhkan oleh konsumen. Nah, kalau yang kecek-kecek ini biasanya nih Mas Bro, biasanya sering terjadi yaitu bearing sama asnya itu ada kelonggaran. Jadi pada saat mau berjalan dia kecek-kecek gitu. Kalau udah jalan hilang. Nanti mau jalan lagi kecek-kecek gitu. Oke. Nah, kita buka dulu, nanti kita lihat kondisinya apa yang terjadi. Iya Mas Bro. Mbak, bautnya yang tengah nggak ada ya Mbak? Oke Mas Bro, Anda perhatikan. Jadi yang saya perkirakan itu ya, yang kecek-kecek itu dari sini. Ini ada pengganjalan, bukti berarti ada suatu kelainan. Ini diganjal loh. No. Oke, yang pertama, yang kedua, ini sampai ke dalam. Ini juga parah nih ganjalnya loh, ada ganjalannya. Oke, dah, saya taruh sini dulu ya. Anda perhatikan ini, ya kemungkinan itu ini Mas Bro. Nah, jadi ada kelonggaran kuningan ini tadi sama asin tadi. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Kita buka dulu ini.
Oke Mas Bro, ini atau ambil aja kuningannya aja, ambil kuningannya aja kelihatan. Kelihatan saya? Tahu. Oke Mas Bro, ini kita keluarkan dulu ya. Nah, oke. Betul sayang, betul sayang. Nah, oke, ini longgar banget. Dari sebelah samping sini sayang, samping sini datang. Oke Mas Bro, ini. Depan apa? Ya dari depan sini. Oke, ini longgar banget. Oke, ada bagus. Oke Mas Bro, jadi sesuai apa yang saya perkirakan dari luar, karena itu bunyinya pada saat mau jalan. Jadi trek gitu. Jadi terjadi kelonggaran semacam ini loh Mas Bro. Nah, semacam ini. Anda perhatikan. Nah, Iya. semacam gini. Kalau apa namanya renggangnya parah, ya karena itu renggangnya tipis makanya suaranya hilang-hilangan. Oke, nah ini akan kita ganti. Penjenengan bisa mengganti kuningannya saja, monggo. Penjenengan ganti langsung satu set sama bearingnya, monggo. Pokok intinya adalah berada pada kuningannya ini. Oke. Nah, kemudian yang menjadi jedul tadi tendangan itu di sini kita cek dulu. Mas Bro, ganjelnya nyangkut, tidak bisa keluar. Oh, solatif ya? Double tip ya? Apa ini? Solatif. Selatu. Iya. Ya, selatu. Iya, yang dipakai di keran itu. Oke Mas Bro, perlu Anda sadari hal-hal semacam ini tidak akan kuat Mas Bro ya. Ini kan beda keperuntukannya ya. Oke, di sini kan ada tekanan berat soalnya. Nah, kita keluarkan. Oke, nanti kita cari ini. Kenapa ini terjadi begitu? Anda perhatikan ini yang pertama. Ini Anda perhatikan, ini adalah cairan. Nah, ini juga bisa mengakibatkan dia ada paku. Ini juga bisa, saya bilang juga bisa mengakibatkan dia selip duluan. Jadi setelah selip baru gigit, cek gitu. Nah, pada saat gigit sempornya tadi, maka itu seperti ditendang. Awalnya kan selip toh, selip. Nah, selip itu tadi seperti kita tergigit, jalan. Tapi jalannya tidak kuat gigitnya. Nah, pada saat gigit kuat tadi seperti tendangan kecil begitu. Oke, itu juga bisa. Nah, kita cek dulu.
Kita buka dari depan. Oke, mundur, taruh bawah dulu. Ini cek, masuk. Nah, ini sebenarnya sakit ya, tapi ini sebenarnya sakit ini sebenarnya, tapi nanti kita berunding sama yang punya dulu. Oke, mundur. Oke, Mas Bro. Kita buka dulu. Oke Mas Bro, ini Anda perhatikan warna kilau ini ya. Warna kilau ini sebenarnya bagus rata, tapi ini kecampuran dengan minyak tadi. Ini minyak ini ya. Ntar kita buka dulu. Lihat ya, ini ya, ada bukaan ya. Oke Mas Bro, ini dari data yang kita cek ya, ternyata yang bikin tendangan kuat tadi ya, tendangan menyusul itu adalah dari pelumas tadi, karena ini sudah tidak ada lagi istilahnya yang aneh ya, hanya semacam ini juga ini, nah terbuka begini, ini juga bisa, tapi apa namanya, karena bukanya tidak rata begitu ya, tapi jarang kejadian ya. Oke, dari hasil analisa yang paling mendekati kondisi semacam ini adalah dari minyak tadi. Oke, nah ini bagaimana kita bersihkan semua, kita cari penyebabnya dulu kayak begini. Jadi asal usulnya dari sini Mas Bro. Ini silnya ini sudah rusak atau sudah aus ya, sehingga cairan tadi keluar. Nah, keluar melewati sini, keluar, akhirnya keluarnya ke sini. Nah, keluar ke sini. Nah, ini tuh keluar. Ini pelumas semua, loh, pelumas. Banyak loh pelumasnya loh. Ini loh kelihatan loh pelumas. Banyak sekali loh. Ayo. Oke Mas Bro, ini sudah saya bersihkan semua ya. Sana juga sudah kita bersihkan. Oke, yang ini ya puli belakang juga sudah kita bersihkan. Oke Mas Bro ya. Nah, kemudian yang perlu Anda sadari, tadi pada saat kita buka ya, setempel tadi sudah berada di luar sini semua. Nyiprat semua keluar. Nah, kenapa begitu? Karena dari silnya ini tadi yang bocor. Oke, nah di sini juga ada gores-goresan sedikit. Ini sudah kita poles, berusaha untuk rapi. Oke, nah sekarang ini akan kita ganti silnya dulu yang baru. Nah, pakai orisinilnya ya. Oke Mas Bro, kita coba dulu di sini. Oke, nah, masih seret ya. Ini bekasnya di sini loh. Ada perhatikan? Seret ke sana. Nah, coba. Seret, nah.
Mas Bro, kemarin ada yang bertanya apa namanya pendorong ini dari apa? Dari ini Mas Bro, Anda perhatikan. Nah dari ini, oke. Nah, lesok nih. Gitu. Ya, kita bikin sendiri. Inovasi sendiri. Ya, ya dari tahanannya shock itu tadi ya. Ya punya KVB itu, KVB, KVY itu ya. Oke. Bisa dibolak-balik sesuai kebutuhan. Oke Mas Bro, KVY ini persamaannya punyanya Mio ya. Nah, ini punyanya Mio ini, bisa dipakai. Termasuk silnya juga bisa dipakai. Nah, oke. Nah, sip. Mas Bro, ini pirnya kita ganti ya.
sudah bersih semua ya. Anda bisa nyuci menggunakan bensin, BBM, bisa. Anda bisa menggunakan nyuci dengan sabun, ya rinso. Yang penting tidak membekas di sini. Oke. Dan yang paling penting yaitu jangan sampai menggosok dengan amplas, ya. Dengan amplas dengan tangan langsung. Oke. Dibiarkan saja dicuci saja, ya. Mana saya? Iya. Nanti uang sotonya nanti ya. Oke Mas Bro, kemudian ada jawaban lagi. Kemarin ada bertanya, kenapa setelah melakukan penggantian bearing, ya, kondisi motor itu stasioner 1500-an, ya 1500 1600. Oke, tapi roda itu ikut berputar, kencang perputarannya. Tidak seperti biasanya. Itu karena bearingnya ini dia lebih sepan, lebih menggigit. Sehingga nyun sewu, Anda perhatikan ini, ya. Kalau ketempel begini, oke, seharusnya kita putar begini, sana tidak berefek. Nah, oke. Karena bearing ini daya cengkramnya itu lumayan kuat, ya kurang tahu apa karena kualitas bearingnya, apa bagaimana. Pokoknya dia dari bearing ini tadi. Maka ini ikut berputar begini lah, ikut berputar begini. Oke, tekan. Oke Mas Bro, jadi semoga yang bertanya bisa memahami. Jadi awalnya yaitu dari bearing ini tadi. Oke Mas Bro, kalau kita menggunakan analisa logika, kejadian roda berputar itu kan setelah melakukan penggantian bearing. Jadi kalau kita mau menuduh kan ada apa dengan bearing tersebut, kan begitu toh? Apapun yang terjadi, baik itu bearing original maupun tidak. Intinya setelah melakukan penggantian bearing, menjadi rodanya ikut berputar kenceng. Karena terefek ya, terbawa oleh bearingnya yang cukup kuat nempelnya. Ini Mas Bro. Anda perhatikan, ini bukti, ini gesek-gesek nih, gesek-gesek nih. Ini bukti kalau habis dibuka dan habis digesek sama amplas digesek begini. Ini. Masih ada bekas-bekasnya ini. Kelihatan sayang dari situ. Gores-gores itu. Iya. Ya ini gores. Iya, oke. Oke Mas Bro, jadi ini bukti kalau ini sudah melakukan pembongkaran kemudian digesek-gesek gini sama amplas ya. Kayak gini. Nah, ini lagi contoh. Ini ada teflonnya nih. Ya, maka teflonnya di sebelah kanan kita. Nah, ada di kanan kita. Banyak yang tanya loh pemasangan Iya. bearing. Ini ada di kanan kita ya. Teflonnya ada di kanan kita. Oke. Kalau untuk tipe semua sama gitu. Sama. Oke, ini kita ganti. Nah, sayang.
tahu, tahu. Oke Mas Bro, kemudian ini Anda perhatikan, ini adalah bearing yang lama yang saya copot ya. Anda perhatikan, ini masih kondisi tercopot. Oke. Oke, nah ini kan tadi kita cek kondisi longgar banget longgarnya ini. Oke, kemudian kita bawakan yang baru. Kita bawakan yang baru ya, yang baru ini. Anda perhatikan, saya keluarkan, taruh bawah ya, taruh bawah. Ini Anda perhatikan. Nah, ini juga masih ada kelonggaran loh. Ada paku. Ada paku sayang. Oke Mas Bro, jadi baik yang baru maupun yang lama, dia tetap terjadi kelonggaran. Berarti kalau kita ganti yang baru percuma. Nah, sekarang alasannya kenapa? Secara logika, yang baru ini kan tidak salah. Secara logika. Berarti lingkarnya ini, diameternya kan sudah benar. Nah kemudian mana yang tidak benar? Yang tidak benar adalah yang berubah. Yang berubah adalah ini. Oke, yang artinya as ini mengecil Mas Bro, mengecil. Kenapa? Karena terjadi aus. Ini aus ini. Oke, nah itu kalau kita ganti bearing baru ini tetap percuma Mas Bro loh, percuma, tetap longgar. Ini yang baru, ini yang lama. Tuh, tapi parahan yang lama ini. Atau kalau kita ganti bearingnya baru, dia sembuh cuma sebentar. Oke, nah kemudian bagaimana langkahnya? Langkah terbaik adalah penggantian asnya ini tadi. Oke, namun situasi itu bisa tidak selalu menguntungkan. Dan hari ini asnya ini tidak ada. Ada uang badan. Ya, jadi kondisi itu bisa berbeda-beda. Kadang ada uang, nggak ada barang. Ada barang, nggak ada uang. Ya, kadang juga nggak ada dua-duanya. Oke, jadi nah kebetulan kondisi ini terus terang banyak ada dananya. Saya nyarikan ini tidak ada. Oke, kalau ada harus inden. Ini Pak Bro ya. Jadi untuk kali ini maka tugasnya AGM adalah bagaimana supaya hari ini bisa terpakai namun bisa kuat. Nah bagaimana? Mana tadi yang baru sayang? Ini yang baru ya? Kita bikin, coba cek dulu. Oh ya, bentar. Oh ya, ini yang baru ya. Saya simpan yang baru. Ini sepertinya juga sama-sama barunya. Ada ke atas saya, ke atas saya. Oke, ya bener. Ini yang baru Mas Bro, karena ini belum ada lukanya. Ini ada lukanya loh. Warnanya itu kelihatan kalau. Ini kuning. Ini kalau ini masih bersih. Ya, ini saya simpan ya yang baru ya. Oke. Oke Mas Bro, jadi ini adalah ilmu penting sebelum kita melakukan bearing ini, sebelum kita melakukan penggantian bearing ini. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan penggantian, namanya diganti kan harus ada perubahan. Kalau diganti sama, berarti namanya tidak ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, berarti percuma. Oke? Maka sebelum Anda melakukan penggantian, pastikan bahwa bearing itu rukun. Rukun itu gigit pas, gitu, presisi. Oke? Nah ini kondisinya oplak. Maka yang sudah oplak ini kita bentuk bagaimana supaya dia sama dengan asnya ini tadi. Oke? Jangan kita ganjel. Kalau kita ganjel, pastinya akan kambuh lagi. Kecuali kalau di sini ada, saya pernah ganjil di sini ada lingkarnya itu. Ini tanpa lingkar. Oke, nah ausnya ini saya rasa dia presisi Mas Bro. Ausnya ini rata. Ya maka bagaimana? Ini caranya. Anda perhatikan. Nah, kita bawakan apa namanya itu? Kita bawakan landasan yang kuat, ya. Kemudian dasarnya adalah bahwa kuningan ini tadi adalah sifatnya dia bisa tertekan. Oke, kalau besi kita tekan pecah. Kalau kalau kuningan ini kita tekan dia bisa nanti berubah.
Oke, maka dengan tempelkan begini bisa langsung Anda pukul dari sini, cari landasan yang bisa membentuk. Oke Mas Bro, cari landasan yang bisa membentuk, artinya yang bisa menekan begitu. Nah, ini bisa menekan ini. Contoh ini, kalau ini kita tempel begini, maka yang kena adalah bajanya ini yang kena. Oke, kalau ini dia nempel loh sampai di sini, berarti dia bisa keprosok nanti. Oke, nah kenapa tidak kita keluarkan? Kalau kita keluarkan nanti berubahnya bisa meluar, bisa keluar begini. Nah, yang kita butuhkan adalah berubah ke dalam, ya, berubah ke dalam. Oke, kita tempelkan begini. Nah, begini. Kita cari pemukul yang bagus ya, atau ini aja dah. Cepat nggak ya? Angkotnya saya, Aspal. ya, aspal ya. Oke Mas Bro, kita cari tempat yang bagus ya, sini. Nah, ini kuat ini. Oke, ini kita injek begini, tempel begini, ini kita pukul. Adik jangan di depan ayah, jangan di depan ayah. Depan. Pinggir lagi. Sudah? Oke sayang, kita pukul ya. Nah, kita pukul langsung berubah itu. Oke, itu berubah loh. Kita pukul lagi, kita cari yang bagus. Timpa. Ya, ditimpa. Ntar tarikan yang bagus ya Mas Bro. Oke Mas Bro, atau begini, kita bawakan kuningan yang lainnya. Ini kuningan juga. Nah, kita masukkan begini. Ini benar. Biar dia keprosok dulu ya. Nah, sudah. Oke Mas Bro, sudah keprosok. Ini sudah keprosok loh, nongol loh. Oke. Kondisinya nongol sudah keluar. Ini ke dalam nah. Ini tampilkan begini. Oke. Kemudian Anda ambil landasan yang rata begini, Anda pukul. Nah, ini lebih baik ini. Udah. Oke. Nah, ini kan sudah kepenyet kan ya. Kemudian ini kita masukkan lagi. Nah, begini. Ini kan posisi berlubang loh. Kita masukkan lagi. Nah, sudah masuk. Oke, sudah masuk. Sekarang kita coba di sana, apakah ini ada perubahan apa tidak. Oke. Ini biar di sini dulu. Oke Mas Bro, dan sebelum Anda melakukan tindakan perubahan pada kuningan ini tadi ya, maka ini pastikan biasanya itu gantongnya di tengah, di pinggir sini ini tidak gantung ini. Ini jadi misalkan begini ya, yang terkikis itu di sisi sini, muter begini. Nah, yang ujungnya sini biasanya itu masih kondisi apa namanya, lingkarnya sama dengan yang dulu gitu. Maka ini Anda kurangi dulu ini. Oke, supaya rata begitu maksudnya. Sama dulu ya. Ya. Oke, kita putar ya. Nah, kita putar begini. Oke Mas Bro, jadi harapan saya yang terkikis adalah tengah, yang ujung sini itu adalah dia posisi melar ya, atau posisi kondisi awalnya. Maka ini kita ratakan supaya kuningan yang kita himpit itu supaya dia nanti masuknya tidak
tidak dirusak oleh yang luar ini tadi, yang melar tadi. Oke. Coba aku. Oke Mas Bro, maksud saya jadi begini. Nah, begini. Ini kan yang terkikis ini, yang terkikis. Nah, sini yang terkikis. Nah, di sini yang ujungnya biasanya masih mendol begini. Nah, ini harus kita potong dulu supaya nanti masuknya kuningan tadi biar tidak terganggu oleh yang luar ini tadi. Oke Mas Bro ya. Jadi ini sudah dipotong, ini sudah kita potong kondisinya. Baru kita pukul, kemudian baru kita masukkan. Oke? Nah. Oke Mas Bro, selanjutnya ini yang sudah kita himpit tadi ya, yang sudah kita timpa ya, yang sudah kita tempa ya. Kemudian yang sini harapan saya agak longgar, yang belakang ini adalah merapat begitu ya. Nah ini sudah kita kikis sehingga tidak mengurangi perubahannya nanti. Kita masukkan. Ingat, kalau kita mau masuk mukul ke dalam, di dalam itu hanya ada pengunci, ada pengunci saja di sana ya, hati-hati ya, atau pendorongnya pelan-pelan saja. Oke, ini kita ada lubang ini ya, lubang ini, seukuran asnya itu. Oke, kita pukul pelan-pelan. Nah, ini susah seret ya, karena sudah terhimpit ya. Nah, oke, masuk. Anda perhatikan dong, ini sudah presisi. No, tidak goyang. Oke Mas Bro, nah ini akan kita pakai ya. Oke. Sayang, nanti sini sayang. Oke, kita pasang penghadapnya, jangan biru. Tadi mana yang dalam, mana yang luar, ke sini ya. Ini. Nah, sudah. Kita dorong. Stempet tulang. Ya. Oke Mas Bro, sekarang kondisi kering ya, sudah kita bersihkan. Oke Mbak.
Oke Mas Bro, Anda perhatikan, ini sekarang kita gas ya. Tadi kan kita gas sambil kita rem. Ini Anda perhatikan, kita rem. Oh, kita rem, kita gas ya. Ya. Oke Mas Bro, harapan saya sepertinya sembuh. Ya, kenapa? Karena tadi pada saat kita rem, kita gas itu seperti pada saat kita mau berjalan. Jadi rem itu beban sama dengan kita mau berjalan itu begitu. Oke, enggak? Oke Mas Bro, kita coba dulu ya, biar ketemu pasnya atau biar dicoba sama yang punya. Mbak mau nyoba? Nggak usah, biar coba saya ya. Bensin. Iya, Mbak kencengane. Mundur sih. Awas kabel. Oke Mas Bro, sembuh tanpa penggantian ya. Anda perhatikan ini saya rem ya, saya gas. Nah. Oke Mas Bro, jadi saya ulas lagi. Pertama keluhan daripada konsumen yaitu yang pertama ada tendangan, jadi dul begitu. Tendangan itu karena dari pelumas tadi membuat kampas ganda tidak bisa menggigit dengan sempurna ya. Di saat dipakai jalan setelah itu lepas gigitnya sempurna ya, maka dia baru namanya tendangan tadi. Ya, awalnya kan slip toh, set begitu. Nah, setelah itu dul begitu. Oke, karena kita bersihkan. Oke Mas Bro, dan penyebabnya adalah dari stempel yang nyeplos, yang keluar, yang lolos ya. Jadi itu sudah kita perbaiki, maka saya pastikan itu sembuh. Oke, kemudian yang kedua, masalah suara ketek-ketek itu tadi dari asnya sama bearingnya tadi ternyata setelah dihitung-hitung ketemunya pada asnya yang aus. Oke, kemudian bearingnya kita sesuaikan supaya menjadi pas. Oke Mas Bro, ingat asnya tidak kita ganti karena masalah kondisi asnya kita carikan tidak ada karena konsumen sudah siap dananya. Oke, ini kita editkan. Oke Mas Bro, dan sekarang kondisinya sudah sembuh tanpa melakukan penggantian, yaitu penyesuaian dengan cara kuningannya tadi kita tempa supaya dia menyusut ya, mengecil begitu tadi. Intinya begitu ya. Oke Mas Bro, terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe, like, comment, dan share video-video saya. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua ya. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video-video AGM terbaru. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, AGM Channel. Ganti sok. Iya, ganti sok. Enggak usah, Mas. Saya, Mas.